Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu lagi di mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Untuk materi selanjutnya di bab 1 ini kita belajar tentang struktur kontrol Java, simbol bagan alir atau flowchart, dan pseudocode. Struktur kontrol Java. Java mempunyai 3 macam struktur kontrol, yaitu struktur berurutan atau sequence struktur, struktur penyeleksian atau selection struktur, dan struktur perulangan atau repetition struktur. Setiap program Java yang kompleks dibentuk dengan mengkombinasikan struktur berurutan, struktur penyeleksian, dan struktur perulangan. Normalnya, pernyataan program dieksekusi satu demi satu sesuai urutan ketika pernyataan ditulis di program. Eksekusi semacam ini dinamakan dengan eksekusi berurutan atau sequential execution. Namun demikian, seringkali Anda akan dihadapkan pada situasi ketika harus menyediakan pernyataan alternatif untuk dieksekusi. Dengan adanya pernyataan alternatif ini, pernyataan berikutnya yang dieksekusi kemungkinan bukan pernyataan sesuai urutan ketika ditulis di program. Proses seperti ini disebut pemindahan kontrol atau transfer of control. Java menyediakan beberapa pernyataan untuk dimaksud ini, yaitu pernyataan if else, nested if, switch, dan ekspresi bersyarat atau conditional expression. Jenis pernyataan yang memungkinkan pemindahan kontrol disebut juga selection statement. Java juga menyediakan pernyataan perulangan untuk mengontrol beberapa kali pernyataan atau blok pernyataan program dieksekusi. Misalnya Anda ingin menampilkan nama sebanyak 40 kali. Tanpa menggunakan pernyataan perulangan, sistem output harus ditulis sebanyak 40 kali, suatu cara yang membosankan, bukan ya? Dengan menggunakan pernyataan perulangan, komputer dapat diminta untuk menampilkan nama berulang kali tanpa harus menulis pernyataan berulang kali pula. Java menyediakan 3 macam pernyataan perulangan, yaitu pernyataan will, do will, dan for. Nah, tadi kan Java menyediakan 3 macam pernyataan perulangan untuk dimaksudkan, yaitu pernyataan while, do while, dan for. Nah, apa sih perbedaan pernyataan will, do will, dan for? Nah, will itu untuk mengulang suatu proses yang belum diketahui jumlahnya. Do will melakukan perulangan walaupun belum diketahui jumlahnya. Dan for untuk mengulang suatu proses yang telah diketahui jumlahnya. Simbol bagan alir atau flowchart. Bagan alir atau flowchart adalah rangkaian simbol-simbol yang menjelaskan langkah-langkah sebuah proses. Bagian alir program atau program flowchart berbeda dengan bagan alir sistem atau sistem flowchart. Bagan alir program lebih terperinci dan menyangkut langkah-langkah proses program dari awal sampai akhir. Sedangkan bagian alir sistem hanya menggambarkan arus data dari sistem. Simbol-simbol yang digunakan di bagan alir program dan bagan alir sistem ada yang sama dan ada pula yang berbeda. Beberapa simbol bagan alir program dapat digunakan untuk memahami struktur kontrol program lebih mudah. Berikut ini adalah beberapa simbol-simbol yang pada umumnya digunakan di bagan alir program atau flowchart. Yang pertama adalah flow direction symbol yang gambar panah, yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga connecting line. Simbol yang kedua yaitu terminator simbol, yaitu simbol untuk permulaan atau start,
dan akhir atau stop dari suatu kegiatan. Jadi untuk permulaan atau mulai atau selesai, start atau stop itu menggunakan simbol terminator. Yang ketiga, konektor simbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar atau halaman yang sama. Selanjutnya adalah konektor simbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses pada lembar atau halaman yang berbeda. Selanjutnya adalah simbol manual input, simbol untuk pemasukan data secara manual atau online keyboard. Selanjutnya simbol preparation, simbol untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam storage. Selanjutnya simbol predefined process, yaitu simbol untuk pelaksanaan suatu bagian atau subprogram ataupun prosedur. Selanjutnya simbol display, simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan yaitu layar, plotter, printer, atau sebagainya. Selanjutnya adalah processing symbol. Simbol ini banyak digunakan dalam contoh-contoh flowchart dalam kehidupan sehari-hari, yaitu simbol yang menunjukkan pengolahan yang digunakan oleh komputer atau simbol yang menunjukkan suatu proses. Nah, selanjutnya simbol manual atau operation. Simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Selanjutnya simbol decision, simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Selanjutnya simbol input output, simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Selanjutnya simbol disk and online storage adalah simbol yang menyatakan input yang berasal dari disk atau disimpan ke disk. Selanjutnya simbol magnetic tape unit, simbol yang menyatakan input berasal dari pita magnetik atau output disimpan ke pita magnetik. Selanjutnya simbol punch card, simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu. Yang terakhir adalah simbol dokumen, simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output dicetak ke kertas. Sebuah program sederhana dapat dengan mudah dibuat tanpa bantuan bagan alir atau flowchart. Tetapi, bagan alir atau flowchart akan sangat bermanfaat dan membantu apabila digunakan untuk pengembangan suatu program aplikasi skala besar yang melibatkan lebih dari satu orang. Berikut ini adalah salah satu contoh flowchart dalam kehidupan sehari-hari, yaitu langkah-langkah sebelum dan sesudah makan. Contoh flowchart ini menggunakan simbol-simbol yang sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk permulaan dan akhir itu menggunakan simbol terminator. Bisa kita lihat itu mulai itu menggunakan simbol terminator, dan untuk cuci tangan, siapkan piring, dan sampai cuci piring itu menggunakan simbol proses. Nah, pertama adalah mulai. Nah, yang kedua cuci tangan atau siapkan sendok dan garpu. Setelah itu siapkan piring. Lalu ambil nasi, taruh nasi di atas piring. Ambil lauk, taruh lauk di atas nasi. Lalu ambil air minum di gelas. Lalu membaca doa sebelum makan, lalu makan. Selesai makan, baca doa sesudah makan, lalu cuci piring, lalu selesai. Nah, itu langkah-langkahnya menggunakan dua macam simbol dari flowchart, yaitu simbol terminator dan simbol proses. Pseudocode adalah algoritma yang bentuk atau strukturnya sangat mirip dengan bahasa pemrograman, khususnya bahasa pemrograman struktur seperti Pascal.
Kemiripan ini merupakan keuntungan dari pseudocode karena implementasi atau penerjemahan algoritma ke dalam shortcode suatu bahasa pemrograman sangatlah mudah meskipun penggunaannya tidak sepopuler flowchart. Ini adalah beberapa pertanyaan yang bisa kalian jawab di kolom komentar di aplikasi Google Classroom di kelas kita. Jadi yang pertama adalah jelaskan yang dimaksud dengan struktur berurutan atau sequence struktur. Yang kedua, jelaskan yang dimaksud dengan struktur penyeleksian atau selection struktur. Yang ketiga adalah jelaskan yang dimaksud dengan struktur perulangan atau repetition struktur. Dan yang terakhir adalah apa yang dimaksud dengan while, do while, dan for. Mungkin itu saja materi kita hari ini. Jika ada yang ditanyakan, silahkan ketik di kolom komentar di aplikasi Google Classroom atau di WhatsApp group. Sebelumnya jangan lupa untuk kalian melihat post-test gambar ke-10 apa yang kalian ketahui tentang beberapa pertanyaan berikut. Nanti ada nilai tambah untuk yang bisa menjawab beberapa pernyataan tersebut. Semangat, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.